Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati, sehat hari ini? Mohon izin yang mulia, mungkin saya agak sedikit ada gangguan pencernaan, tapi saya siap melaksanakan sidang hari ini dengan maksimal. Ya. Kalau saudara masih belum sehat, kita akan tunda. Tapi kalau saudara siap untuk diperiksa, kita akan periksa. Saya siap yang mulia. Oke. Saudara didampingi penasihat hukum saudara. Jadi kalau saudara ada kesulitan, saudara silahkan mengajukan mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kami akan berikan. Siap yang mulia, terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya yang mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap yang mulia, iya. Ya. Sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih yang mulia. Baik, Saudara Putri. Pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang. Kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Ya. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo, Kadif Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri, kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Siap. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Siap. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi yang mulia, mohon izin. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, Siap. tetapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap. Betul. Karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara, setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Iya, badan saya
agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin, suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih saya ingat? tidak perhatikan jamnya, jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya. Kurang lebih. Saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat, Yang Mulia. Ricky Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin Yang Mulia, Ya. mohon izin Ya. sekali lagi, mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual, Ya. mohon agar Nanti akan sidang kami dilaksanakan nyatakan ditutup. secara tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf Yang Mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara jam tidak berapa. tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin Yang Mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, perkiraan makanya kan jam berapa. Siap. kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak Yang Mulia. Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya, Iya Yang Mulia. sehingga saya kunci. pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, Ya, oke. itu saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka posisinya. Pintu kayu terbuka, oke.
Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini. Artinya ketika tarik agak kuat dia Bisa terbuka. bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di Kamar, di sebelah kaki, saudara. di dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya, yang Betul ya? Bukan Pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, "Ibu, ibu." Bawakan air minum. Bawakan air minum. Lalu saya membuka mata saya. Dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu." Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya diangkat dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara
ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya? Ribut-ribut itu? Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Ricky di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di lantai itu, masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib diri itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Ya. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia
langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Ricky panggil Dek Yosua, Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Ricky menyampaikan, mohon izin Ibu, ini Yosua. Terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Siap. Betul ya. Kemudian Terus Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang keji. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu Bukan. itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta. saya nanyakan maksudnya. Maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tetapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Iya. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, yang mulia. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara?
Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam, pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya, tidak usah menghubungi ADC, karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah. Besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya, Yang Mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC, anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatannya Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga
dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul yang Nah, mulia. pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Yosua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Yosua Bukan, saya itu, tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. siap. Kalau Yosua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver, baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Yosua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Nah, Bayangkari. makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi, itu mereka sudah pandai dengan sendirinya. Karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali. Tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Yosua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu Iya, kan yang mulia. saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Ya, Yosua. nggak apa-apa. Artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu yang Tidak mulia. tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul yang mulia. Dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, betul. suami saudara.
kebetulan ketemu di ruang kerja. Oh, Tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar dari pagi, saya tidak makan. saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan, Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. naik dulu, kemudian Naik ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya, Iya, ruang keluarga. ruang saudara magang. bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tetapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik napas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian Lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan, bahkan sesudahnya, setelah peristiwa penembakan itu, saudara pernah melakukan visum atau melakukan
pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya Yang Mulia? Bukan, begini, mohon maaf, ketika terjadi pemerkosaan banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama adalah PMS. Saudara kan tadi dokter, berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara, berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama, tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus swab PCR segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang Mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang Mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, Yang Mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara. Saya keluar, sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka. Saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi. Terus saya pamit ke suami saya. Saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu. Lalu suami saya menyampaikan, ya kamu isolasi saja dulu. Nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan
kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden. Lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu. Terus Dek Riki datang menghampiri saya dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke 46. Dek Riki bilang siap Ibu. Lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil. Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf, saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki ya sebagai driver, rekan korban Joshua duduk di depan, dan Kuat Ma'ruf serta Richard Eliezer. Saudara Daden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Daden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara Kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa Dek Joshua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak Dek Joshua, Dek Richard maupun Kuat waktu itu. Ya, saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut, gitu kan? Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren 3. Saat di Duren 3, sebagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan menerangkan, ketika saudara turun, saudara langsung meminta Kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul yang mulia. Saat itu saudara melakukan pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul yang mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi Kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul yang mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu? Setelah Kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar. Waktu itu Kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar. Kuat itu memberikan tas saya yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. Lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur saya pasti ganti baju. Sudah ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup. Tertutup yang mulia. Kemarin kami bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3.
Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan Iya. berapa kali? Banyak kali, Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat nggak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakap-cakap gitu, ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak Jadi enak saudara badan. terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan, terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul, Yang Mulia. Saat mendengar suara tembakan, apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok. Saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Enggak berapa lama setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu. Saya kaget, saya balikkan badan saya dan saya lihat suami saya, saya lihat suami saya panik. Lalu beliau langsung merangkul saya dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan ada beberapa menit. Gitu. Ada beberapa sedikit waktu ya, Iya, karena berhenti dari dulu. keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada Adan Romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Ya, tapi tidak terlalu lama, Yang Mulia. Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di Duren 3 pun juga tidak terlalu lama kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang kemudian saudara diantar pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar saudara melihat ada jenazah di situ. Tidak, Yang Mulia. Tidak, saudara langsung kalau dari cerita dari suami saudara kemarin tidak, saudara tidak melihat. Tidak, karena melihat. suami saya merangkul begini. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara, apa yang saudara disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya. Kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut? Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya, Yang Mulia. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah kenapa diikutkan dalam peristiwa di Duren 3 itu. Selanjutnya pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard, terus Ricky dan
Kuat Ma'ruf, saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2, di ruang kerja itu? Mohon izin Yang Mulia, waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Dek Riki, lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya. Dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada Yang Mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke, selanjutnya saudara naik ke atas. Siap Yang Mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Riki untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Riki? Saya tidak tahu tepatnya, tapi waktu itu Dek Riki datangi saya, menyampaikan, Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Riki itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga, saya yakin, saya makanya bilang ya udah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih PIN atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih PIN, tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Riki bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih PIN? Biasanya mereka kan saling koordinasi Yang Mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama ajudan? Tidak, baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh, robek kakinya, terus Om Kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit, tapi karena saya tidak bekali dengan uang, dia tidak bisa bayar, akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu, terus saya balik kembali. Nah, karena pengalaman itu, makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh, Joshua terbunuh oleh tembak menembak itu, saudara masih mengizinkan Riki untuk memindahkan uang tersebut, bahkan saudara mengizinkan. Padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal. Walaupun saudara Riki kemarin mengatakan itu ibu, uangnya ibu. Jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin Yang Mulia, memang waktu itu saya membukakan 2 rekening untuk Joshua, rekening BNI dan BCA. Tapi itu juga, begitu juga dengan Dek Riki sebenarnya. Waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu. Dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya, kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat, mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda. Makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya. Saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya. Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening, apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya. Dan Betul. semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah. Ya. Dan Selanjutnya, siap, mohon izin Yang Mulia, dan mungkin rekening BNI maupun BCA, baik Joshua maupun Riki, kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran rumah tangga betul, kami. kita pun juga sudah melihat hal itu betul. Siap, Tetapi Yang Mulia. pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin, tapi pada saat memindahkan bukuan saudara tidak meminta izin, kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh Riki untuk memindahkan. Oke. Selanjutnya, saudara, siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban
untuk dikirim ke keluarganya? Mohon izin pengapakan Barang-barang baju, barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah. Oh, saya tidak tahu Yang Mulia. Saudara tidak tahu menahu. Kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, lupa tanggalnya. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara, apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok? Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob, betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah dinyatakan tersangka. Iya. Oh, oke. Selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka, ya. Berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka? Mohon izin Yang Mulia menjelaskan. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu. Tapi suami saya meminta. Dan mengatakan bahwa kamu harus bersaksi. Waktu itu saya masih menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu. Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat BAP pun hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Ya. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gangguan pencernaan
Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa ya. Bisa yang mulia. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya. Siap, Beda yang 1 mulia. bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya. Siap. Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya. Siap yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah Ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya. Oke? Siap mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin yang mulia, yang di Magelang Yang di Magelang. tanggal 7 Juli. Terus Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu Di Magelang yang di mulia. Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu. Iya yang mulia. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3. Mohon izin yang mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Cerita yang diskenariokan. Iya, Ya, ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua gitu ya. betul yang mulia. Baik ya, sedikit ke Magelang dulu ya. Betul yang mulia. Waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang ke Saguling, kamu pakaiannya apa? Dari Magelang ke Saguling, Iya, Saguling. Atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam. Sweater coklat. Atasnya sweater agak kecoklatan gitu. Sweater itu gimana? Sweater itu kayak gini ya? Bukan? Bukan, ini Apa itu? ya, sweater itu yang agak longgar yang Oh gitu ya. ya. Terus bawahannya? Bawahannya celana panjang hitam. Celana warna apa itu? Hitam. Hitam. Itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3? Sampai Duren 3. Duren 3 terus ya. Baik. Nah, kamu suka pakaian itu? Maksudnya yang mulia? Suka. Baju itu suka, sweater itu? Kalau saya suka, kalau saya pakai pasti saya suka. Suka. Sekarang bajunya di mana? Saya waktu itu habis mengganti baju, saya masukkan ke dalam tas. Di mana? Di Duren Duren 3. Iya, terus? Karena sudah di polis lain, jadi tidak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk. Memang ada bajunya. Saya tidak pernah perhatikan Iya, lagi. Pak Jaksa ada barang buktinya itu. Nggak ada. Nggak ada lagi. Padahal suka kan? Udah hilang. Mohon izin yang mulia.
Waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju, karena diminta, saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya. Tas travel yang saya bawa. yang diantar si Kuat itu. Siapa? Yang Iya, si Kuat yang antar. Yang dipegang, iya, yang saya bawa ke Duren 3. Ke situ dimasukkan. Iya, saya masukkan ke situ. Saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik Bareskrim waktu itu, tapi karena tidak diperbolehkan masuk, jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil. Tapi saya sudah titipkan Tapi pesan. hilang dia. Saya tidak tahu Yang Mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya Baik, kembali. ya. Terus waktu di Magelang, kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Yosua datang dan bertemu dengan saksi terdakwa di kamar ya 15 menit. Kan gitu ya? Tidak sampai 15 menit Yang Mulia, cuma sebentar waktu itu. Sebentar ini nggak bisa kita ini 10 menit. Saya mohon izin tidak bisa memastikan Nggak beberapa bisa menitnya. pasti, Siap Yang Mulia. Tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Joshua supaya resign, kan gitu? Betul Yang Mulia. Kenapa harus langsung minta begitu? Kenapa enggak melalui si Ricky atau melalui si siapalah? Ngapain lagi manggil-manggil dia? Kamu resign, kenapa? Mohon izin Yang Mulia. Waktu itu waktu saya sudah di atas sama Susi, saya mendengar ribut-ribut antara Kuat sama Yosua. Baik. Karena saya ketakutan pada Iya. saat Ricky sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi saya minta tolong makanya Dek Ricky untuk manggil Kuat dulu, baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi ribut-ribut. Ada ribut-ribut antara Kuat dan Yosua ya? Betul. Nah, itu ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu? Saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara Kuat dan Yosua. Ada melapor si Kuat sama kamu? Tidak melaporkan Tidak melapor. apa-apa. Ada dia bilang Tidak pernah bilang itu apa-apa. si Joshua harus apa? Katanya di dakwaan itu harus apa itu, Pak Jaksa? Supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga. Ada ngomong dia begitu. Waktu itu Kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah. Saya menenangkan Kuat di atas. Terus Kuat itu bilang, Ibu harus lapor Bapak Bu. Terus baru menyampaikan, Ibu harus lapor Bapak Bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Iya. Maksudnya melapor apa itu? Pelecehan itu, bukan? Ya saya tidak tahu harus melaporkan apa, tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa Kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Yosua dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan sakit. Jadi nggak bisa dipastikan si Kuat menyatakan itu dalam hal apa ya? Mohon izin Yang Mulia, mungkin bisa ditanyakan kepada Kuat sendiri maksudnya apa. Iyalah, kamu yang saya tanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita nggak maksa ya. Di sini transparan semua didengar orang ya. Baik ya. Saya sedikit masalah ajudan ini ya. Kamu memang diperbolehkan punya ajudan? Mohon izin Yang Mulia, kalau untuk Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk Yosua untuk membantu saya. Karena pada driver ya? Tidak ada, saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver boleh. ada. Driver ya. Ada. Itu bisa resmi itu. Ada SK-nya, ada sprintnya. Sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Dek Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya. Berarti tidak ada sprintnya lah ya? Tidak ada. Kalau sprintnya jadi ajudan terdakwa Sambo ya? Siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferdi Sambo. Terus keberadaan Joshua ke Magelang itu sama si Ricky dalam rangka apa? Mohon izin Yang Mulia, saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua. Kalau Ricky?
Ricky biasanya sudah standby di sana. Hanya kalau Ricky kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang. Jadi si Ricky permanennya atau menetapnya di Magelang ya? Sebenarnya Ricky itu bukan permanen di Magelang. Hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi, sudah offline untuk sekolah di Magelang. Karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi, hanya Kuat saat itu sedang sakit COVID. Jadi digantikan oleh Ricky sementara karena Ricky anggota di Jawa Tengah. Waktu itu tepatnya di Brebes, jadi paling tidak tahu Jawa Tengah. Gitu ya. Baik. Sekarang kita ke ini dulu, ke Duren 3 dulu ya, supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas. Setelah di Saguling dulu. Setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya, gitu ya. Itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah, emosi kan gitu ya? Iya, Yang Mulia. Ya, mencengkeram topik tangannya gitu ya? Iya, Yang Mulia. Ada nggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu, Sambo? Saya waktu itu juga sudah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua. Saya yakin suami saya pun tahu, dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman. Pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan. Kalau itu kan psikologisnya, maksudnya ada nggak kamu sarankan, Pak, Bang, Mas, jangan melakukan tindakan yang macam-macam loh. Kamu ini jenderal, ada nggak? Waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis. Menangis atas kejadian itu ya? Siap, Yang Mulia. Sekarang kita pindah lokasi ke Duren 3 ya. Tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Duren 3 itu adalah untuk isoman, kan gitu ya? Betul, Yang Mulia. Tapi kamu nggak tahu siapa-siapa yang ikut ya? Saya tidak perhatikan, Yang Mulia. Tidak perhatikan. Siap, karena saya hanya minta tolong Dek Ricky untuk mengantarkan saya isolasi di 46. Di Di Duren 46, 3 Duren ya? 346. Siap. Itu isolasi mandiri atau isoman di Duren 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana? Siap, Yang Mulia. Kebiasaan di situ atau bangga? Karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit, saya memutuskan di situ. Di situ. Siap, Yang Mulia. Baik. Terus si Kuat sama si Ricky ikut dia PCR. Mohon maaf. PCR ikut dia. Saya tidak perhatikan kalau Ricky sama Kuat karena habis saya PCR, selanjutnya Susi, terus saya langsung naik ke atas. Jadi saya tidak perhatikan. Ya. Susi nggak ikut kan? Susi saya tidak perhatikan. Waktu Sampai itu gimana? sekarang nggak diperhatikan kalau Susi nggak ikut. Mohon izin Yang Mulia, kalau untuk isolasi itu mereka Faktanya Susi tidak ikut ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3? Mohon izin Yang Mulia, sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri. Dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau nggak salah. Berangkat ke mana? Ke Magelang? Untuk isolasi. Tapi dia nggak ikut. Saya tidak perhatikan waktu Dia berangkat. tinggal di Saguling dia. Waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan. Saya hanya memanggil Dek Ricky saja Yang Mulia. Baik ya. Terus sampai di kamar, sampai Duren 3 tadi kan kamu masuk kamar setelah Siap, diantar tas sama si Kuat ya. Siap Yang Mulia. Dan mendengar ada suara tembakan. Betul Yang Mulia. Waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa? Atau gimana? Lagi asik-asik mau
nyenyak atau gimana, atau sadar? Waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar, terus terdengar letusan. Saya kaget, saya tutup telinga, saya menangis karena saya bingung ini ada apa. Bingung, kamu nggak keluar? Ada apa Pak? Nah, gitu, enggak? Saya takut Yang Mulia, sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan. Sudah ini ya, sudah nggak berani keluar ya? Siap Yang Mulia. Itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol? Tahu kamu itu? Saya waktu itu hanya letusan, tapi sangat kencang sekali. Kencang. Enggak. Itu kamu tahu enggak itu suara letusan pistol atau mercon? Saya tidak bisa pastikan Enggak waktu bisa itu. pastikan, tapi suaranya kencang ya? Kencang Yang Mulia. Nah, setelah suara letusan itu ya, itu kan kayaknya dor-dor gitu ya, membabi buta gitu. Beberapa kali gitu, Beberapa banyak kali. ya, banyak sekali ya. Siap. Terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar? Tidak terlalu lama Yang Mulia. Setelah letusan, terus tidak terlalu lama waktunya. Terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya, ternyata suami saya. Terus ada enggak kamu tanya suamimu, ada apa di luar? Waktu Itu itu manusiawi loh pertanyaan saya itu. saya lupa apa Karena yang saya katakan. kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah, apa itu? Langsung gitu, itu normal saja, refleks itu sebenarnya. Karena saya bingung saat itu. Bingung. Saya shock juga, saya Jadi bingung. tidak ada menanya apa yang terjadi. Mungkin saya lupa, tapi seingat saya memang saya hanya membalikkan badan. Lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan mukanya panik. Terus dia langsung rangkul saya begini, bawa keluar. Ada nggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa Sambo? Mohon maaf, maksudnya Ada nggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di Saguling terhadap? Tidak, saya tidak pikirkan. Nggak ada kepikiran ke situ ya? Baik. Setelah keluar, apa yang kamu lihat di luar? Saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya memukul saya dengan kepala saya menghadap ke dada. Susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kalian itu. Jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana? Waktu Ke ditutup samping, itu? waktu gini ke samping. Samping. Jadi kamu nunduk atau memejamkan mata? Tidak, suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya. Iya. Ada lihat darah enggak? Mohon maaf. Lihat darah ada? Tidak, Tidak ada. tidak Yang Mulia. Lihat mayat? Tidak Yang Mulia. Tidak ada. Lihat Eliezer? Tidak Yang Mulia. Lihat Kuat Ma'ruf? Tidak Yang Mulia. Lihat Ricky? Saya melihat Deriki di garasi. Di garasi. Siap. Baik. Terus kamu ke Saguling lagi ya? Saya kembali ke Saguling. Siapa yang ngantar? Deriki. Ricky ya. Siap Yang Mulia. Terus di Saguling apa yang kamu lakukan? Tiba saya di Saguling, saya langsung naik ke lantai 3. Biasa-biasa aja gitu. Tidak. Nggak ada istilahnya suara apa itu tadi ya? Karena saya bingung, saya juga kepala saya pusing sekali. Nggak enak badan juga. Siap, saya lagi tidak enak nggak enak badan, terus badan, saya ya? hanya butuh istirahat, jadi saya langsung naik ke atas. Iya. Saya cuci tangan, saya ganti baju, saya langsung istirahat. Kamu nggak ada nanya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali. Udah bertanya loh, bertanya. Tidak, saya tidak bertemu. Siap, saya tidak Tidak bertanya ada, ya? juga. Siap, Baru tanggal 9 tahu kejadiannya. siap. Nah ya. Sekarang Joshua itu di mana sebenarnya?
Maksudnya yang mulia? Joshua sekarang di mana? Kan sudah tidak ada ya. Tidak ada ya, udah meninggal dia. Skenario kan tembak menembak. Nah, itulah. Ada nggak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini? Ada nggak kalian bayangkan sebelumnya? Saya tidak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan ya, karena semua orang pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu ya. Kamu ada bertanya-tanya seperti itu? Mohon izin yang mulia, saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa suami Tidak saya menyangka gitu. bahwa Tidak. suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu. Tidak menyangka bahwa terdakwa Sambo Akan emosi seperti itu. gitu ya. Si Joshua ini si korban ya, setahu kamu dia badannya besar. Besar ya, mulia. Besar. Berapa meter tingginya? Cukup tinggi ya, mulia. Cukup tinggi. Mana lebih besar, lebih tegap suamimu daripada Joshua? Mungkin tingginya lebih tinggi Yosua. Jangan mungkin. Tingginya lebih tinggi Yosua. Tingginya lebih tinggi Joshua. Suamimu apa? Punya bela diri juga, bukan? Punya apa namanya? Punya keterampilan bela diri. Yang saya tahu waktu dari SMA pun punya Apa itu? taekwondo sama kalau nggak salah waktu di Apol judo ya. Judo. Kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan? Judo sama taekwondo. Sama taekwondo kan? Kalau setahu kamu Joshua itu punya bela diri juga? Kalau setahu saya pasti ada basic bela diri kalau Polri. Pasti ya, makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudan itu apa faktornya? Saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Yosua. Joshua ini orangnya gimana? Berani atau gimana? Pengecut atau gimana? Kan sudah lama dengan kamu. Ya biasa aja yang standar yang ajudan aja. Nah, maksudnya standar lah untuk ajudan. Standar ajudan. Ya. Kalau siapa si kuat? Siapa si Ricky ya? Ricky. Mana lebih tinggi dari Joshua? Ricky lebih kecil. Lebih kecil. Siap. Kalau Eliezer? Sepertinya sama dengan Ricky. Sepertinya sama. Siap. Dalam sehari-hari mereka berdua ini ya, si Ricky sama Eliezer dengan Joshua ini gimana? Akrab atau gimana? Sepertinya mereka biasa-biasa saja. Enggak, maksud saya Baik-baik akrab, aja. baik-baik aja. Ya. Eliezer dengan Joshua baik-baik aja. Baik-baik saja. Bukan sedang tidak baik-baik saja, bukan? Setahu saya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan si kuat juga. Setahu saya baik-baik saja. Dengan suamimu juga. Baik. Baik ya. Terima kasih, cukup Pak Ketua. Saudara terdakwa ya, saudara sudah banyak menerangkan baik saksi maupun sekarang ya. Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dengar, cuma mengkonfirmasi saja. Ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring, dan Joshua itu mau mengangkat saudara. Tanggal 4 Juli ya. 4 Juli yang mulia. 2022. Lalu Joshua itu jangan di sini dong waktu itu. Dan waktu itu ada Kuat dan ada juga Susi. Belakangan saudara Joshua memanggil Eli
ya, Eli. Mau mengaku lagi, lalu saudara mengatakan, nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi. Seberapa dekat hubungan saudara dengan Yosua sehingga Yosua itu berani melakukan itu di depan banyak orang? Mohon izin yang mulia, sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu. Waktu itu saya malam hari, waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomor 3 karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama. Jadi saya ingat-ingat terus anak saya ini. Terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton TV. Saya merasa tidak enak badan. Terus di situ ada Yosua, Kuat sama Dek Richard. Dek Yosua itu ingin mengangkat saya 2 kali. Iya, itu kan Iya. sudah terangkan. Siap. Pertanyaannya tolong perhatikan, ya, perhatikan pertanyaannya. Yosua itu kan anak buah suami saudara, Siap. ADC, ya. Tentu jaraknya jauh. Betul. Tentu keluarganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh ADC yang lain dengan Yosua. Betul. Tapi Yosua ini tiba-tiba berani mau mengangkat saudara. Itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Yosua ini, sehingga Yosua berani mau mengangkat saudara, bahkan di hadapan Kuat maupun Susi. Kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan semua ADC, bukan hanya Yosua, semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri. Mungkin Sebentar ya, apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke Bapak kalau kurang ajar lagi? saya tidak mengatakan begitu yang mulia. Saudara tidak mengatakan begitu. Siap. Baik. Jadi ini tidak benar keterangan ini. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Tanggal 7 malam kan saudara menelpon suami saudara. Betul yang mulia. Telepon saudari 7 malam ya, 7 malam. 7 malam. Setelah kejadian menurut saudara. Siap. Menurut saudara. Saudara sampaikan juga bahwa Yosua telah berlaku kurang ajar kepada saudara. Seperti itu kan, malamnya itu. Tapi saudara tidak secara detail menceritakan kejadiannya. Betul. Belakangan HP saudara itu, HP saudara yang saudara akhirnya buang, saudara hancurkan atau buang? HP saudara yang saudara pakai itu. HP saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita, banyak berita dan message yang masuk ke dalam HP saya. Jadi saya kesal, saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah, jatuh, layarnya hancur, terus saya ganti. Pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreen-nya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja, bukan yang baru. Kapan itu saudara ganti? Saya lupa tepatnya. Setelah saudara telepon itu, malam itu, atau bukan. beberapa waktu kemudian? Bukan, sudah setelah lama kejadian. Setelah lama kejadian. Siap. Setelah kejadian juga di tanggal 8 di Duren 3. Iya, lama setelah tanggal 8, setelah lama dari tanggal 8. Saya lupa tanggalnya yang mulia. Jadi jatuh pecah ya menurut saudara. Siap. Ya. Karena banyak konten sehingga saudara kesenggol saudara jadi jatuh begitu. Siap, banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam. Saudara ganti dengan HP-nya siapa? HP yang ada di situ yang sudah pernah dipakai, jadi bukan baru. Ya, tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu, meskipun HP apapun yang saudara pakai.
Iya, karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum Bayangkari Pusat. Saya juga masih takut ada informasi-informasi, jadi saya harus masih tetap komunikasi. Baik, kita ke Saguling. Saya mau menanyakan kepada saudara, ketika saudara habis PCR ya, Iya. PCR, kan akhirnya saudara naik ke lantai 3 itu Betul, bersama dengan Kuat. betul. Mengapa dengan Kuat? Saya tidak tahu kenapa Kuat ikut dengan saya. Lu kan lift itu kan di lantai 3, ke Iya. lantai 3 loh. Tapi kan Kuat juga sudah lama dengan saya. Iya, tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara, dan rumah saudara yang paling privasi di lantai 3. Itu. Ya, mungkin ditanyakan kepada Kuat saja yang mulia. Tidak kan kenapa dia- saudara, kan dengan saudara. Karena Saya saya tanyanya kepada saudara bukan sama Kuat. Mohon izin yang mulia, saya tidak memerintahkan Kuat untuk ikut, tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya. Iya, baiklah. Ikutlah dengan saudara. Sampai di lantai 3. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika sampai di lantai 3, saat itu saudara ketemu dengan suami saudara Tidak. di lantai 3. Waktu yang awal sama Kuat tidak. Saya hanya meletakkan tas saja. Terus saya turun ke lantai 2, baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai 2. Baik, kita akan Lalu lihat makan. ya. Itu jawaban saudara ya. Kita akan cross check dengan CCTV ya. Karena dari situ itu akhirnya ke lantai 3, dan pada saat itu, waktu itu FS itu frame itu ada di lantai 3. Mohon izin Memang yang si mulia. FS itu ada lantai 2, setelah itu naik ke, tapi pas saat itu sudah di lantai 3. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Pada saat saya tiba, setelah saya PCR, saya naik bersama Kuat. Itu saya ke lantai 3. Kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya. Selanjutnya saya tidak tahu lagi Kuat kemana. Saya turun lewat lift sendiri ke lantai 2. Saya melihat ruang kerja suami saya, lampunya menyala. Karena saya tidak melihat suami saya di atas, saya menghampiri ruang kerja. Di situ ada suami saya. Saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba. Dan saya izin untuk makan dulu. Lalu suami saya bilang, ya sudah kamu makan dulu. Nanti ketemu di lantai 3 di ruang nonton. Saya pergi makan sendiri. Lalu setelah selesai makan, baru saya naik ke lantai 3 yang mulia. Baru di Baik. situ saya bertemu. Kita ikuti aja keterangan saudara ya. Ketika di lantai 3, saudara ketemu dengan suami saudara. Disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai 3. Di lantai 3 saya menceritakan. Ketika saudara menceritakan kejadian itu, ada tidak suami saudara itu ya dengan saudara mengkonfirmasikan, meyakinkan bahwa Kuat juga mengetahui, misalkan saudara sampaikan begitu, kejadian yang di Magelang, saudara sampaikan tidak? Saya tidak menceritakan kejadian di tanggal 7 itu kepada siapa-siapa yang mulia. Hanya kepada suami saya sendiri. Iya, maksud saya waktu di Saguling di lantai 3 itu, ketika saudara menceritakan kepada suami saudara, Iya. saudara sampaikan tidak bahwa kejadian ini, kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara, juga Om Kuat juga mengetahui misalnya. Saudara sampaikan tidak? Tidak yang mulia, Tidak. karena tidak saya ceritakan kepada siapa-siapa, hanya kepada suami saya sendiri. Baik. Ketika di lantai 3, belakangan suami saudara memanggil Ricky. Siap. Ricky. Saudara tidak ada Saya tidak mengetahui. melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky? Tidak ada. Saya tidak tahu. Demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard. Saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Itu. Terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Setelah saya menenangkan diri, terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Lalu saya keluar, saya minta izin kepada suami saya. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi?
suami saya bilang, ya sudah kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi. Konfirmasi. Saudara kan mau isolasi. Isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif. Kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Jadi kenapa harus ke Duren 3? Karena saya punya baby usia 1,5 tahun. Baby saudara kan di lantai 2. Iya, anak saya juga ada 1 yang nomor 1 ada di lantai 3 juga. Iya, tapi kan sudah besar itu. Siap. Biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung menghampiri saya dan meluk saya. Saya takut dia terkena COVID. Karena yang kecil. Anak saudara yang kecil atau yang besar? Yang kecil, karena yang belum kan, divaksin. Anak saudara kan di lantai 2. Artinya kan begini, saudara bisa menahan 2-3 jam ya nanti lihat gitu. Tapi faktanya akhirnya ke Duren 3 kan begitu alasan saudara untuk isolasi ya? Saya memutuskan iya. Iya, alasan ke Duren 3 untuk isolasi. Terus kita ke Duren 3. Duren 3 saudara masuk. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah, apalagi ruangan itu tertutup. Pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini. Kalau orang Jawa bilang bambu tarung 2 itu kuat. Pintunya itu pintu lebar, tertutup saja. Artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali. Saudara tadi mengatakan bahwa menangis. Saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di Duren 3 itu. Tadi begitu ya? Betul. Begitu. Setelah Yosua itu meninggal, kan Yosua meninggal. Apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal? Saya kaget. Iya, setelah kaget. Apa selain kaget? Kaget ini kan macam-macam. Ada kaget orang melompat, kaget. Ya. Kaget saudara ini seperti apa? Ya, saya kaget kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Baik. Setelah tahu kenapa ini bisa terjadi, apa tindakan saudara? Ya, sudah mengalir begitu saja atau saudara mau menghubungi siapa, si A, si B atau apa? Tidak, Yang Mulia. Saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar. Karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi. Iya, saudara mengalami trauma, tapi di sisi lain ada rekening terlepas itu apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua, rekeningnya yang dipindah. Jadi apa respon saudara begitu? Saudara memikirkan rekeningnya, tidak memikirkan yang lain. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatasnamakan Yosua ke rekening yang diatasnamakan Dek Riki. Karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya. Tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Ferdi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami, baik yang di Jakarta maupun di Magelang. Jadi tidak ada sedikit pun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua. Itu adalah rekening kami yang diatasnamakan atas nama Yosua. Iya, itu kan memang saudara itu atas kami. Kalaulah benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah atas yang dipinjam untuk kegiatan saudara di Saguling maupun di Magelang,
Itu memang kebutuhannya berapa itu? Kan si Ricky itu masih 400 juta. Waktu itu 400 juta, kalau ditambah 200 juta itu 600 juta. Memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa, memang lebih dari 500 juta, sehingga harus ditambahkan ke sana. Saudara ngomong sama Ricky, terserah ya, Ricky kan begitu. Gimana? Apa jawaban saudara? Mohon izin yang mulia, untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda. Itu relatif, dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami. Saya tidak meminta saudara untuk menjawab berapa operasional, tapi yang jelas bahwa kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200, kan begitu. Biar kita nanti yang menilai apakah secara keseluruhannya. Belakangan akhirnya Yosua meninggal ya. Kan saudara ini, ketika Yosua sudah meninggal, Ricky lalu Kuat juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangka bahwa termasuk saudara. Apa yang saudara bisa ini dengan meninggalnya si Yosua? Apa yang hendak saudara sampaikan dengan meninggal Yosua dengan peristiwa ini secara keseluruhannya? Mungkin kalau untuk De Yosua almarhum, saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari De Yosua. Saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini. Karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga, Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga. Kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini, saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing. Karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya. Di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua. Tapi saya harus ditersangkakan seperti ini. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya yang mulia. Saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali. Baik, saudara jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, kita skor terlebih dahulu. Kita lanjutkan nanti untuk giliran pertanyaan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum pada pukul 13.00. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan diskors.